sini kelompok kami menggunakan salah satu contoh usaha yaitu McDonald. Secara singkat, McDonald bisa dibilang salah satu elemen yang paling mengesankan dari sejarah perusahaan. McDonald adalah betapa sedikitnya sejarah modern yang dimilikinya. Selama dekade pertamanya, McDonald bekerja untuk membangun model bisnis dan mereknya. Sejak saat itu, telah menemukan pendekatan yang berhasil. Sejarah modern perusahaan patut dicatat terutama karena item catatannya yang sangat relatif sedikit. McDonald telah melanjutkan pertumbuhannya yang cepat selama hampir 70 tahun ini. Dan sementara itu telah mendapatkan dan kehilangan pelanggan. Restoran baru telah dibuka dengan kecepatan tetap sampai tingkat yang dapat diklaim oleh beberapa bisnis lain. Pendekatan McDonald dapat digambarkan sebagai jika tidak rusak, jangan perbaiki. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Salsa Bella. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Bella Puspitasari. Saya akan menjelaskan timeline secara singkat dari McDonald's. Yang pertama, pada tahun 1937, McDonald bersaudara memulai stand hotdog mereka, masuk ke bisnis layanan makanan sebagai sebuah tim. Pada tahun 1940, mereka membuka restoran barbecue mereka di San Bernardino, restoran pertama McDonald's di dunia. Selanjutnya, pada tahun 1948, saudara McDonald mengubah restoran mereka menjadi restoran hamburger dan milkshake. Dan dalam prosesnya dikreditkan dengan menciptakan model layanan modern makanan cepat saji. Dalam memoir selanjutnya, saudara-saudara akan memuji proses mereka kepada Henry Ford, mengatakan bahwa mereka memodelkan restoran mereka di sekitar jalur perakitannya di Detroit. Selanjutnya, pada tahun 1953, McDonald membuka restoran waralaba pertamanya di Phoenix. Meskipun bukan fokus marriage dan dicap McDonald, mereka membuka beberapa restoran di Arizona dan California selama tahun-tahun awal perusahaan. Pada tahun 1954, Ray Kroc, seorang penjual alat perjalanan, mengunjungi restoran McDonald's untuk menemukan mengapa sebuah toko hamburger kecil membutuhkan mesin milkshake sebanyak itu. Dia membeli hak untuk mewarnai restoran McDonald's di seluruh negeri. Selanjutnya, pada tahun 1955, saudara McDonald mengubah restoran mereka menjadi restoran hamburger dan milkshake. Kroc membuka restoran waralaba pertamanya, bisa dibilang restoran pertama dari perusahaan McDonald's modern, yaitu di Des Plaines, Illinois. Selanjutnya, pada tahun 1956, Kroc dan Harry Sonnenborn mengembangkan model keuangan di mana McDonald's akan memiliki tanah di mana franchise membangun restoran mereka. Model itu berlanjut hingga hari ini dan sering dianggap sebagai salah satu keputusan keuangan paling signifikan yang pernah dibuat perusahaan. Selanjutnya, pada tahun 1959, Kroc menunjuk Sonnenborn sebagai CEO pertama perusahaan McDonald's. Selanjutnya, pada tahun 1961, Kroc membeli McDonald's seharga $2,6 juta atau sekitar $22,3 juta setara 2019. Saudara-saudara mempertahankan restoran asli mereka yang berganti nama menjadi Big M Kroc, kemudian membuka McDonald's yang bersaing
di dekatnya yang mendorong mereka dan McDonald's pertama kali keluar dari bisnis pada akhir dekade. Di sini saya ingin menjelaskan timeline sejarah singkat McD Donald. Urutan yang ke-10, tahun 1962 sampai 1963, McD Donald meluncurkan dua logo yang paling dikenal, lengkungan emas dan Ronald McD Donald. Ke-11, tahun 1965, McD Donald meluncurkan saham publiknya. Urutan ke-12, tahun 1967, Kroc mendorong Soneon Brown keluar dan mengambil posisi CEO sendiri. Sementara itu, McD Donald membuka restoran di internasional pertamanya di Kanada. Yang ke-13, tahun 1974, Ronald McD Donald House pertama dibuka. Ke-14, tahun 1984, Kroc meninggal. Ke-15, tahun 1990, McD Donald membuka restoran di Pushkin Square, Moskow. Mengingat status budaya restoran, ini dipandang sebagai momen simbolis di akhir Perang Dingin. Menurut situs web restoran itu melayani lebih dari 30.000 warga Rusia pada hari pertama. Ke-16, tahun 1993, perusahaan membuka MC Cafe pertamanya, McD Donald, untuk menjalankan restoran kopi di Australia. Ke-17, tahun 1996, McD Donald telah memasuki era pertumbuhan yang cepat dari tahun 1988 sampai 1996. Perusahaan mengandalkan jumlah restorannya, membuka lokasi nomor 20.000 tahun ini. Yang ke-18, tahun 1998 sampai 1999, McD Donald sebagai perusahaan mulai agresif memperluas melewati model bisnis tradisionalnya. Ini mengakuisisi perusahaan termasuk Chipotle, CMK, sampai Get Free, Report, dan Boston Market. Meskipun kemudian akan melepaskan diri dari kepemilikan ini. Yang ke-19, tahun 2000, pada akhir 1990-an, McD Donald telah membuka lebih dari 11.000 restoran di luar Amerika Serikat. Ke-20, tahun 2013, dalam momen simbolis lainnya, McD Donald membuka restoran pertamanya di Vietnam. Nomor 21, tahun 2015, dalam upaya untuk menciptakan energi baru di sekitar mereknya, McD Donald meluncurkan menu sarapan sepanjang hari. Ini sebagian besar dianggap sebagai kegagalan, karena umumnya dianggap sebagai membagi basis pelanggan yang ada daripada membawa pelanggan baru ke restoran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tanti. Tujuan CRM McDonald yang pertama, menyediakan akses real-time ke informasi pelanggan untuk franchise dan manajemen perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasikan data dari jaringan restoran dinamis di dalam alat CRM yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan akurasi laporan dan menyampaikan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Strategi CRM McDonald yang pertama, kepuasan pelanggan dengan CRM. Perlu untuk memastikan bahwa ada kepuasan pelanggan secara konsisten di banyak restoran. Selain itu, bisnis membutuhkan perangkat lunak yang fleksibel dan praktis untuk mendukung kebutuhan bisnis mereka yang terus berubah. Inilah sebabnya mengapa implementasi McDonald Power Center oleh Astute Solution ternyata sukses besar. Yang kedua, peningkatan hubungan pelanggan. Perangkat lunak yang digunakan oleh McDonald menyediakan data yang lebih baik, pelaporan waktu nyata, dan seluruh pemecahan masalah segera. Ini menyediakan database konsumen yang memungkinkan untuk memantau dan melacak hubungan pelanggan di seluruh merek. CRM juga membawa data yang mencakup ulasan, baik positif maupun negatif, dari seluruh perusahaan. Dengan demikian, ini membantu memperkuat hubungan pelanggan dan mendatangkan pelanggan potensial baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinika Nadia. Saya akan melanjutkan materi tentang strategi CRM McDonald. Untuk yang terakhir adalah interaksi dengan pelanggan. Berkat program dan perangkat lunak CRM, perusahaan dapat mempelajari lebih lanjut tentang pelanggan mereka. Ini termasuk interaksi dan preferensi pelanggan, memberikan wawasan yang lebih baik
tentang umpan balik konsumen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Seiring dengan ini, McDonald's dapat mengevaluasi semua restoran mereka, yang berarti mengidentifikasi masalah hubungan pelanggan dan memperbaikinya dengan cepat. Keuntungan lain dari CRM adalah bahwa perusahaan dapat menargetkan audiens yang berbeda, secara proaktif bekerja dengan mereka dan mempertahankan hubungan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.